Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ulfiatul Rifka. Di video ini kita akan bahas tentang model OSI dan model TCP/IP. Kedua model ini adalah dasar bagaimana komputer berkomunikasi lewat jaringan dan internet. Yuk langsung kita mulai. Kita mulai dengan model OSI. OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Model OSI adalah model referensi yang membagi komunikasi jaringan menjadi 7 layers atau lapisan. Model ini dikembangkan oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization. Tujuannya untuk mempermudah kita memahami bagaimana data berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang pertama ada physical layers. Physical layers ini adalah dasar komunikasi jaringan. Lapisan ini bertugas mengatur bagaimana data dikirimkan secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lain. Contohnya ada kabel internet. Kabel ini sering digunakan untuk menghubungkan komputer ke router. Di kabel ini, data dikirimkan dalam bentuk fisik. Misalnya, kita mengunduh file data dari internet melewati kabel ini menuju laptop kita. Kalau yang menggunakan Wi-Fi, dia melalui udara dalam bentuk gelombang radio. Di jaringan yang besar seperti penyedia internet, mereka sering menggunakan yang namanya serat optik. Kabel ini mengirim data menggunakan cahaya yang bergerak dengan cepat dalam jumlah yang besar dan jarak yang jauh. Di layers yang kedua ada yang namanya data link. Jika physical layer tadi fokus pada perangkat keras dan sinyal, maka data link layers ini berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikemas dan dikirim antar perangkat dalam satu jaringan. Ini di data link ada contoh MAC address dan switch. Di layers yang ketiga ada layers network. Lapisan ini berperan penting dalam menentukan rute terbaik dalam mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Bahkan jika perangkat tersebut berada di jaringan yang berbeda. IP address digunakan untuk memastikan data sampai ke perangkat yang benar. Meskipun perangkat tersebut berada di jaringan lain. Tugas router di sini dia mengarahkan data ke jaringan tujuan. Ada layers yang keempat ini ada layers transport. Layers transport ini berfungsi untuk memastikan data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dengan lengkap, urut, dan tanpa kerusakan. Di sini contohnya ada TCP. TCP ini untuk memastikan data sampai dengan lengkap saat mengunduh file data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Ada juga UDP. UDP ini dia lebih cepat daripada TCP dan tidak memeriksa setiap bagian data seperti aplikasi real time. Pemakaiannya sering digunakan di streaming. Di layers yang kelima ini ada layer session. Layer session ini adalah lapisan yang bertugas untuk mengatur komunikasi antar aplikasi di perangkat ke perangkat yang berbeda untuk memastikan bahwa percakapan antara kedua perangkat tetap terorganisir dan terkelola dengan baik. Di layers yang keenam ini ada yang namanya layers presentation. Di layers presentation ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima antar dua perangkat dapat dimengerti oleh aplikasi yang digunakan. Dan dia mengatur bagaimana data disajikan, dikodekan, dan dipersembahkan agar kompatibel dengan perangkat yang berbeda. Yang ketujuh, ada aplikasi layers. Aplikasi layers ini dia lapisan yang paling dekat dengan pengguna karena berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan sehari-hari di perangkat kita, dan dia bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi yang memungkinkan komunikasi antara pengguna dan perangkat lain di jaringan. Gampang menghafal 7 layers OSI? Ada triknya nih. Hafal aja kalimat all people seem to need data process
multitasking. Sekarang kita masuk ke model TCP/IP. TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Kalau OSI tadi model teoritis, TCP/IP ini adalah model yang benar-benar digunakan di internet. TCP/IP ini cuma punya 4 layers, jadi lebih sederhana dari OSI yang 7 layers. Model ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika dan sekarang jadi standar internet di seluruh dunia. Sekarang kita bahas 4 layers TCP/IP. Layers yang keempat ini ada application layers. Layers ini menggabungkan 3 layers OSI, application, presentation, dan session. Protokol yang bekerja di sini ada HTTP untuk web stack, FTP untuk file transfer, dan SMTP untuk email, DNS untuk domain. Di layers yang ketiga ada transport layers. Sama dengan transport di OSI tadi, ada TCP dan UDP yang seperti kita jelaskan tadi di atas. Di layers yang kedua ada internet layers. Sama dengan network di OSI, mengatur IP address dan routing. Layers yang pertama ini ada network access layer. Layer ini menggabungkan physical dan data link dari OSI yang mengatur internet, wifi, dan media fisik. Sekarang kita bandingkan OSI dan TCP/IP. OSI dia punya 7 layers, TCP/IP punya 4 layers. Di TCP/IP, layers application menggabungkan 3 layers OSI, yaitu application, presentation, dan session. Transport layer sama di kedua model. Internet layer di TCP/IP sama dengan network di OSI. Network access di TCP/IP menggabungkan physical dan data link dari OSI. Jadi, intinya, OSI lebih detail dengan 7 layers. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layers. Dan di TCP/IP ini yang benar-benar dipakai di internet. Sekarang kita lihat contoh praktisnya. Misalnya kamu browsing www.google.com, apa yang terjadi? Pertama, di application layers, kamu ketik google.com di browser, browser akan kirim request dengan HTTP. Ini contohnya. Yang kedua, di transport layer, data request dipecah menjadi bagian paket-paket kecil menggunakan TCP. Di layers yang ketiga, di internet layers, setiap paket diberi IP address tujuan, yaitu IP server Google. Router menentukan jalur yang terbaik. Yang keempat ini ada di network access layer. Paket yang dikirim lewat wifi atau kabel. Data berubah menjadi sinyal. Yang menakjubkan dari semua yang terjadi ini dalam waktu milidetik. Dalam sekejap, data sudah sampai ke Google dan balik lagi ke laptop kita. Oke. Kesimpulannya, model OSI punya 7 layers yang lebih detail dan digunakan sebagai model referensi teoritis. Model TCP/IP punya 4 layers, lebih sederhana, dan ini yang benar-benar dipakai di internet. Kedua model ini penting untuk memahami bagaimana komputer berkomunikasi lewat jaringan dan internet. Oke, sekian dari video saya tentang model OSI dan TCP/IP. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton.